Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Berawal dari cekcok soal kotoran kucing, seorang pria di Kota Tegal terancam dibui oleh anak kandungnya sendiri. Pasokan gabah semakin berkurang, harga beras semakin melambung. Menjelang tahun baru Imlek, warga Tionghoa di Muntilan, Magelang menggelar ritual penyucian ratusan patung dewa dan dewi. Satu remaja terluka dalam tawuran antara kelompok di Kota Semarang. Tawuran ini dipicu dari saling tantang di media sosial. Penganiayaan sejumlah remaja kepada seorang remaja lain terjadi di Jalan Borobudur Timur 11, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Usai menganiaya, gerombolan ini kabur meninggalkan korban dengan sejumlah luka bacok. Penganiayaan pada Sabtu dini hari lalu langsung ditangani Polrestabes Semarang. Dalam waktu 2 hari, para pelaku ditangkap di indekos di wilayah Semarang Barat. 5 orang ditangkap, yang mana 3 diantaranya masih berusia 15 hingga 17 tahun, sementara 2 lainnya berusia 19 dan 20 tahun. Pelaku mengaku awal mula penganiayaan karena saling tantang di media sosial yang berujung tawuran. Usai menang, mereka mengejar korban ke kampung dan menganiayanya. Mereka saling tantang di Instagram, terus perjanjian di belakang Pemanyaran. Lalu musuh mereka pada ada di depan swalayan ramai. Lalu dia mengejar, terus saya yang mengejar sampai masuk ke dalam Borobudur. Kelompokmu berapa orang? 5 orang. Sana 10 motor lebih. Pakai sajam semua. Pakai alat semua. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang mengatakan penangkapan kelima tersangka berdasarkan hasil investigasi selama 10 jam dari rekaman tawuran yang viral. Soal kondisi korban yang masih berusia 17 tahun masih dirawat karena sejumlah luka sabetan di kepala dan badan. Mungkin kalah jumlah akhirnya melarikan diri dan dikejar oleh para pelaku ini sehingga terjadilah pengeroyokan. Sehingga korban sendiri yaitu mengalami luka bacok yaitu di punggung sebelah kiri dan juga di leher belakang serta di pinggang kanan, telapak kanan juga mengalami luka lecet. Sehingga pada hari Sabtu unit Jatanras Polrestabes Semarang atas dasar informasi yang kami dapatkan di medsos, alhamdulillah berhasil mengungkap 5 orang pelaku di sini. Polisi menyita beberapa senjata tajam. Kini kelima tersangka harus menanggung aksi sok jagoan dengan jeratan pasal 170 KUHP yang ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Berawal dari cekcok soal kotoran kucing, seorang ayah di Kota Tegal terancam dibui oleh anak kandungnya sendiri. Upaya mediasi telah dilakukan tetapi tidak ada titik temu. Kedatangan Zainal Arifin di ruang sidang Pengadilan Negeri Kota Tegal pada Senin lalu disambut anak dan rekannya. Kakek 72 tahun ini diadili di meja hijau karena dipidana oleh anak kandungnya sendiri. Warga Randung Gunting, Kota Tegal itu dituduh menganiaya anak bungsunya karena persoalan kotoran kucing. Dalam sidang kali ini, istri dan ketiga anaknya jadi saksi meringankan. Mereka bersaksi jika terdakwa Zainal tidak pernah berbuat kasar terhadap mereka. Adanya kotoran kucing yang tidak dibersihkan. Lalu terdakwa menegur anaknya dan kemudian terjadi peristiwa seperti ini. Dan ada kalimat-kalimat seperti kamu sudah miskin, udah kere, itu kalimat dari seorang anak kepada ayahnya. Tanyakan oleh hakim, benar ada kalimat itu? Dijawab benar. Kalau dugaan KDRT yang sering dilakukan terdakwa? Kalau terdakwa dari terungkap di fakta persidangan tidak pernah. Tidak pernah, bahkan anaknya tiga-tiganya, istrinya yang saat ini juga tidak pernah mengalami apapun. Pengurus masjid dan tetangga-tetangganya juga tahunya Pak Zainal ini orang yang saleh. Jadi ya tidak ada histori telah melakukan KDRT.
Sementara pelapor mengaku terpaksa mempidanakan bapak kandungnya karena sudah cukup lama mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Terakhir dirinya dianiaya usai cekcok soal kotoran kucing. Peristiwa itu membuatnya mengambil keputusan menempuh jalur hukum dan upaya damai antar keluarga sempat ditempuh tetapi tak temu titik terang. Untuk bisa memaafkan. Pada dasarnya kami sebagai PH juga sudah berupaya maksimal untuk bisa mendamaikan. Namun karena itu tadi trauma tersendiri dari pelapor, makanya pelapor melaporkan hal ini kepada Polres. Gitu. Sudah ada upaya dari pertama? Sudah ada upaya, malah kita mengadakan suatu upaya itu sampai malam untuk bisa damai. Namun dari pelapor dan bahkan kita berupaya untuk kakak-kakaknya itu datang ke penyidikan pada saat itu, tapi satu pun nggak diangkat. Majelis Hakim meminta agar mediasi kembali dilakukan antar keluarga agar terdakwa bisa mendapatkan keringanan hukuman, mengingat usianya sudah sepuh. Sidang akan dilanjutkan keesokan harinya dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Kita ke informasi lainnya, harga beras di Pasar Boyolali naik Rp1.000 per kilogram. Terus naiknya harga beras ini dipicu menipisnya stok beras akibat masa panen belum tiba yang memicu lonjakan harga gabah kering panen. Sepekan terakhir, harga beras di Pasar Pengging Boyolali terus merangkak naik. Beras kualitas medium naik Rp1.000 dari harga Rp14.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Sedangkan beras kualitas premium naik menjadi Rp16.000 per kilogram. Sedang beras kemasan 5 kg menjadi Rp75.000 dari harga sebelumnya Rp70.000. Pedagang menyebut kenaikan harga ini disebabkan banyaknya tempat penggilingan gabah dan padi yang tidak beroperasi akibat minimnya stok gabah karena petani baru memasuki masa tanam. Masuknya musim penghujan juga membuat proses pengeringan gabah menjadi lebih lama. Harganya naik itu Mas, kemarin dari harga 14 sekarang sudah jual 15.000. Sudah berapa hari ini? Seminggu Mas, sudah seminggu ya. Karena apa? Karena stok di Selepan juga menipis dan baru musim tanam. Kondisi tersebut diamini oleh Persatuan Pengusaha Beras dan Penggilingan Padi Jawa Tengah yang mendesak pemerintah agar mengadakan operasi pasar dan menggelontorkan beras secara besar-besaran agar harga beras tidak terus merangkak naik, sebab masa panen padi mundur ke bulan April. Bahwasanya gabah kering panen sekarang sudah mencapai harga 7.100 itu dari tracer. Kalau dari combine lebih bersih itu selisih 200 sampai 300. Lebih di atasnya 74 sampai 75 itu. Nah sekarang kaitannya dengan masalah harga gabah otomatis mempengaruhi harga pecah kulit sama harga beras premium. Untuk itu memang pemerintah segera mengadakan operasi pasar dan saat ini harga beras premium di tingkat distributor sudah mencapai Rp14.000 per kilogram dan melebihi harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah. Kondisi ini dipicu oleh harga gabah kering panen yang sudah menyentuh Rp7.500 per kilogramnya. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ratusan warga di Kabupaten Tegal antre penyaluran bansos beras pada Sabtu lalu. Warga mengeluhkan penyaluran yang tidak tepat sasaran serta lamanya antrean sejak menggunakan sistem barcode. Ratusan warga Desa Gantungan, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Sabtu pagi memadati balai desa untuk antre mendapatkan bansos cadangan beras pemerintah berupa 10 kg beras. Namun, pemberian bansos kali ini dikeluhkan warga karena dengan penggunaan sistem barcode, verifikasi data malah jauh lebih lama dibanding menggunakan tanda tangan dan menunjukkan kartu keluarga atau KTP. Lama sekali nih antri, biasanya sih enggak, kalau udah tanda tangan udah dapet, ini pakai foto segala. Sampai sekarang belum dapat. Biasanya langsung diantar ke rumah atau gimana? Enggak, ngambil. Tapi cepat, enggak lama gini. Selain itu, pemerintah Desa Gantungan juga menemukan penyaluran bansos beras yang tidak tepat sasaran. Ada warga yang sudah meninggal dunia dan warga mampu justru masih termasuk dalam data penerima bansos beras.
sesuai dengan kriteria, karena ada beberapa orang yang sudah meninggal tetapi namanya masih muncul. Kemudian juga ada orang yang dianggap mampu tetapi masih dapat, artinya namanya masih muncul. Akibatnya puluhan karung beras bantuan pangan kini masih menumpuk di kantor Balai Desa Gantungan dan tidak bisa disalurkan lantaran penerima yang tercatat telah meninggal dunia. Pihak pemerintah desa meminta agar dinas terkait melakukan verifikasi ulang data penerima bantuan agar penyaluran bantuan pangan lebih tepat sasaran. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.